Hai, kembali lagi dengan saya Rian Andriana di channel Autoland Indonesia. Kali ini saya akan membahas sebuah mobil second yang sudah sangat menarik untuk kita bahas dari segi harga dan juga fitur-fiturnya. Mobil ini berasal dari sebuah brand raksasa yang sudah diakui dunia sebagai salah satu produsen mobil terbaik yang terkenal akan kemewahannya, kenyamanannya, dan tingkat safety-nya. Sebuah sedan kecil yang bentuknya cukup dari segi desain, cukup dari segi eksterior, cukup dari segi akomodasi, dan semuanya serba dicukup-cukupkan. Ini dia Mercedes-Benz C-Class W202 tahun 1995. Mobil ini termasuk ke dalam kelas sedan kecil yang tidak kecil-kecil amat juga dimensinya, tapi sudah lebih dari cukup untuk menjadi mobil pilihan Anda yang sedang mencari mobil sedan second untuk kebutuhan sehari-hari ataupun untuk dikoleksi. Dengan logo bintang di atas kap mesinnya, membuat mobil ini menunjukkan identitas kemewahannya. Harganya yang sudah cukup terjangkau berkisar antara 40 juta sampai seterusnya, tergantung kondisi dan juga di mana kota Anda berasal. Untuk kelas sedan Eropa yang punya tampilan elegan seperti ini, saya rasa mobil ini bisa masuk ke dalam list pencarian Anda. Beberapa aspek yang saya dan tim kami nilai mengenai mobil ini sudah cukup menjawab bahwa di tahun ini mobil ini masih layak untuk diperhitungkan. Tergantung dari Anda yang akan memilih dan memperhatikan beberapa aspek yang saya sudah rangkum. Karena mobil ini sudah tidak muda lagi, jadi siapkan juga biaya untuk maintenance-nya. Yang pertama adalah bagian bodi. Bodi sangat penting juga selain bagian inti pada mobil yaitu mesin, akan menjadi nilai lebih dalam pertimbangan Anda ketika melihat bodi dan cat dari mobil tersebut mulus dan terlihat rapi. Tapi yang perlu diingat adalah langka mobil-mobil setahun ini yang masih menggunakan cat bawaan pabrik. Kebanyakan owner sebelumnya sudah melakukan pengecatan ulang. Kemudian perhatikan bagian pintu-pintu dan juga bumper. Apakah masih selaras atau lurus dengan bodi dari bagian depan sampai belakang. Setelah itu, baru kita masuk ke bagian interior. Perhatikan bagian door trim, plafon, seat belt, pastikan semuanya dalam kondisi yang baik. Kita lanjut ke bagian setir. Ya, mengingat usia setir di C-Class ini kebanyakan sudah pecah-pecah, untungnya harga setir tidak terlalu mahal, hanya sekitar 1,5 jutaan saja. Jadi tinggal dipindah saja mekanisme airbag dan lain-lainnya ke dalam setir yang baru. Speedometer, indikator kilometer, RPM, indikator bensin, suhu, juga semua indikator yang tertanam di dalamnya harus berfungsi dengan baik. Jika ada yang tidak berfungsi, Anda harus konsultasikan kepada mekanik yang biasa menangani C-Class ini. Kemudian combination switch, wiper,
sen, juga tombol lampu atau saklar lampu. Lalu AC-nya, ya, AC sangat berperan penting dalam kenyamanan berkendara. Pastikan setiap knob AC diputar, hembusan angin ada di setiap step atau putaran. Dan juga pastikan dinginnya, karena pada dasarnya mobil Eropa ini terkenal akan suhu AC-nya yang sangat dingin. Jika tidak kunjung dingin dalam waktu 5 menit, maka harus Anda perhatikan juga bagian kondensor, kompresor, dan juga selang-selang penyambungnya. Jika semua dalam keadaan baik, mungkin hanya freonnya saja yang perlu diisi ulang. Kemudian kita lanjut ke bagian kursi. Pastikan kursi dalam keadaan bagus dan rapi, juga berfungsi sliding, reclining, dan pengaturan tinggi rendahnya. Setelah mengecek itu semua, maka Anda bersiap untuk menghidupkan mesin. Bagian ini adalah yang terpenting, jadi untuk Anda yang baru ingin meminang mobil ini, saya sarankan sebisa mungkin Anda untuk didampingi orang yang lebih expert, seperti mekanik Mercy atau orang-orang yang sudah ahli di dalam dunia permersian. Kemudian buka kap mesin dan lihat kondisi mesinnya. Pastikan bersih, rapi, dan tidak ada rembesan oli. Juga tidak ada jamperan kabel sana-sini, karena itulah yang nantinya dapat berakibat fatal pada elektronik di mobil ini. Problem di sistem perkabelan atau elektronik di C-Class ini yang ditandai dengan tidak stabilnya putaran mesin dan menjadi isu di kalangan pemilik W202. Jika terjadi kerusakan di sektor ini, harga wiring harnessnya mencapai 3,5 juta. Walaupun sekarang sudah banyak mekanik bengkel yang sudah mengerti dan biasa memperbaiki kasus seperti ini dengan biaya 500.000 sampai dengan 1,5 juta, tergantung seberapa parah kerusakannya. Lalu perhatikan radiatornya. Saat menyalakan mobil ini dan suhu pada mesin sudah cukup panas, perhatikan di bagian kolong mobil. Apakah ada tetesan air dari radiator atau tidak? Karena pada mobil kami ini ada sedikit kebocoran kecil pada radiatornya, menurut penuturan owner sebelumnya. Maka dari itu kami lakukan perbaikan, karena setelah dikonsultasikan di bengkel radiator, radiatornya masih dalam kondisi yang baik, hanya saja ada lubang kecil yang menyebabkan rembesnya air dari radiator itu sendiri, dan beberapa lubang yang sedikit mampet. Biaya servis dan bongkarnya hanya 300 ribuan saja. Jika sudah parah atau terjadi keropos, maka wajib untuk dilakukan penggantian radiator yang harganya berkisar 2,5 juta sampai seterusnya. Lalu minta izin si penjual untuk test drive. Lakukan dengan cara perlahan dan rasakan setiap injakan gas. Khusus untuk tipe manual seperti unit ini, kerap ditemui gejala flywheel atau mengalami kausan tidak merata. Terjadi getaran tidak wajar saat melepas injakan kopling. Harga flywheel baru itu sendiri sekitar 2,5 juta. Askopel. Yes, askopel ini menjadi penyakit mobil dengan menggerak roda belakang seperti W202 ini. Jika mobil dipakai dengan cara kasar, maka poros propeller ini bisa cepat aus, sehingga menimbulkan bunyi klotok-klotok saat mulai melaju. Barangnya agak susah di pasaran dan harganya berkisar di antara 2 juta sampai 4 juta rupiah. Modul komputer throttle. Nah, meski jarang ditemui, Anda bisa saja mengalami kerusakan di sektor ini. Akibatnya putaran mesin sering tertahan di 2000 sampai 3000 rpm. Setelah mesin dimatikan dan dihidupkan kembali, baru rpm akan kembali normal. Penggantian modul ini cukup mahal, bisa mencapai 6,5 juta. Kemudian setelah itu rasakan ayunan shock breakernya, duduk di depan dan di belakang. Apakah ada bunyi yang tidak seharusnya atau malah cenderung keras? Jika itu terjadi, siapkan juga biaya untuk maintenance kaki-kaki, yang partnya sudah sangat banyak tersedia di pasaran. W202 ini sangat tangguh dan nikmat dikendarai, apalagi jika Anda bisa memodifikasi secara benar akan tampilannya. Sistem kelistrikan dan permesinan yang tidak terlalu rumit membuat mobil ini lebih mudah dirawat, bahkan harga spare partnya cenderung lebih murah dibanding merek premium lain sekelasnya. Tersedia banyak bengkel spesialis Mercy yang tersebar di mana-mana. Itu disebabkan karena begitu populernya mobil ini, dan sekarang malah banyak diburu oleh para anak-anak muda yang baru memulai bermain sedan Eropa. Kehadiran klub W202 yang tersebar membuat Anda lebih mudah lagi untuk hendak bertukar pikiran sesama pengguna W202. Oke, di next video saya akan membahas bagaimana caranya membuat tampilan mobil Mercy ini jauh lebih bersih dan mengkilap dengan alat dan bahan yang mudah didapat, hanya di channel Autoland Indonesia. Overall, C200 masih bisa Anda pertimbangkan.
sebagai mobil hobi atau kendaraan sehari-hari. Walaupun sedikit sulit mencari kondisi yang masih prima dengan budget di bawah 40 juta. Paling tidak Anda sudah bisa merasakan kenyamanan dan kebanggaan mobil sedan mewah khas Eropa, yang nantinya mungkin kedepannya Anda bisa perbaiki sedikit demi sedikit sampai mencapai kondisi optimalnya. Untuk itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kami lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten mengenai dunia otomotif selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Ciao ciao.